Sambo telah menghancurkan kehidupan dari anak buahnya yang ikut terseret menjadi terdakwa dalam pengrusakan barang bukti untuk menutupi perencanaan pembunuhan Brigadir J yang disusun secara licik oleh Ferdy Sambo. Apa yang telah saya alami dan hadapi sampai dengan saat ini, saya meyakini sudah menjadi kehendak dan ketetapan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi di satu sisi, saya sangat kecewa karena ternyata loyalitas saya dimanfaatkan demi kepentingan pribadi yang berdampak sangat besar terhadap anak, istri, keluarga, dan karir saya. Saya sangat terbebani dan malu dengan apa yang saya alami yang ternyata mempengaruhi orang di sekitar saya, terutama anak saya yang harus sampai dilakukan pemeriksaan psikis, dan termasuk juga terhadap istri saya yang harus mengalami ejekan, hinaan, tekanan, dan kesedihan yang harus membuat istri saya melaluinya sendiri. Bahkan ibu saya harus ikut merasakan dan menanggung beban akibat anaknya menjadi terdakwa. Banyak orang hanya menilai dan melihat dari sudut pandang setelah semuanya terungkap, tetapi tidak memahami dan membayangkan bagaimana situasi, keadaan, kondisi tekanan yang saat itu terjadi setelah terjadinya peristiwa yang mengakibatkan almarhum Joshua meninggal dunia. Tidak dapat saya bayangkan bagaimana perasaan istri saya pada saat itu. Bingung, takut untuk menghadapi ini semua sendiri. Dan menjerumuskan kita ke dalam jurang yang luar biasa dan menghancurkan, saya rasa bukan hanya menghancurkan karir, tapi menghancurkan kehidupan. Terlebih dari tampilan raut muka Bapak FS dan Ibu PC sangat sedih dan terpukul oleh kejadian yang menimpa Ibu. Emosi yang ditampilkan oleh Bapak FS yang tidak stabil dan rentan perubahan kepribadian serta kadang bersikap kasar dan ancaman yang terlontar. Isi nota pembelaan seluruh anak buah Sambo kompak menyerang dan menyalahkan Sambo. 3 terdakwa obstruction of justice kasus pembunuhan Brigadir J membeberkan penderitaan yang dialaminya, serta istri, anak, dan keluarga mereka yang hidupnya ikut hancur atas perilaku keji dari Sambo. Karena mungkin karena anak-anak masih kecil dan terus juga terutama juga anak saya juga masih ada yang sakit ya, jadi butuh papanya yang pasti. Terus sedang kalau udah ditahan gini kan, dan juga udah sidang etiknya juga udah di PTDH, udah nggak dapat gaji ya Mbak. Jadi ya berat sih, yang pastinya berat ya. Saya rasa Pak Ferdy Sambo sebelum adanya kasus ini, saya rasa Pak Ferdy Sambo pemimpin yang baik, bekerja baik. Saya rasa sebagai pemimpin selalu yang baik, tapi saya tidak mengira bahwa akan tega dengan anak buahnya semua ini, menggeret semua dengan kebohongan dan menjerumuskan kita ke dalam jurang yang luar biasa dan menghancurkan, saya rasa bukan hanya menghancurkan karir, tapi menghancurkan kehidupan. Baik suami, tapi juga keluarganya semua, saya rasa pasti juga hancur ya dengan adanya kasus ini. Jadi sebenarnya yang hancur tuh bukan cuma Joshua gitu. Iya. Keluarga Joshua hancur, tetapi sebenarnya yang hancur itu keluarga Arif juga hancur, keluarga semuanya hancur, keluarga Pak Hendra Kurniawan, Pak Agus, keluarga Cu, keluarga Baikuni, keluarga Irfan, itu semuanya hancur. Jadi bukan hanya keluarga Joshua, sudah pasti lah ya, itu luar biasa ya, luar biasa. Tapi untuk keluarga mereka juga yang saya lihat juga hancur. Tidak dapat saya bayangkan bagaimana perasaan istri saya pada saat itu. Bingung, takut untuk menghadapi ini semua sendiri. Sampai saat ini saya sangat bersyukur istri dan anak-anak saya masih kuat dan ikhlas menghadapi ini. Tidak ada satupun di antara kami, bahkan petinggi Polri lainnya, yang mengetahui pada awalnya bagaimana peristiwa ini terjadi. Hal ini telah terdukung baik dari proses peradilan yang sudah berjalan hingga pemberitaan di media, bahwa hanya Bapak Ferdy Sambo lah yang mengetahui peristiwa yang sebenarnya terjadi. Semua orang tertipu oleh Bapak Ferdy Sambo. Atas dasar informasi yang sesat tersebut, kami semua ikut terjerumus dalam badai besar ini. Istri dari AKBP Arif Rahman Arifin juga mengungkapkan kekecewaannya yang begitu mendalam kepada Ferdy Sambo. Terlebih, salah satu anaknya ada yang menderita penyakit darah hemofilia tipe A, di mana untuk pengobatan anaknya itu, dirinya membutuhkan biaya pengobatan yang cukup besar.